Yesus, Bapa adalah Bapa. Jadi, ya, ini rangkumannya. Berdasarkan Yohanes, kalau kalian ngotot mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan bukan manusia, tengok apa kata Yesus dalam 1 Yohanes 1 nomor 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, bukan ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sabar ya Dinda. Nih, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Jadi Dinda, jika kamu tak mempercayai Yesus ini adalah manusia Yesus ini adalah hamba Yesus ini ya, memiliki Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, maka kamu adalah si penyesat dan antikristus yang dikatakan oleh Yesus, dan engkaulah yang akan diusir oleh Yesus ya, dan dikatakan Yesus si pembunuh kejahatan yang tertulis dalam Matius 7 nomor 22-23, dan engkau akan kekal dalam api neraka, Matius 25 nomor 41. Dinda, silakan. Udah. Ya, silakan adik. Oke. Memang Yesus itu adalah manusia. Premis kalian kan, lah kenapa disembah kan begitu selalu kan? Kenapa dia dianggap manusia Tuhan? Sekarang aku tanya, emang kenapa kalau kita bertuhankan? Emangnya kita dianggap bodoh, nggak berakal? Kita punya akal. Akal itu kan kita bisa menganalisa, kita bisa berpikir secara gimana ya, secara lebih jauh, merasakan siapa dia dari perbuatannya, dari sejak dia lahir, dari perbuatannya sampai akhirnya naik ke surga. Dan penutupnya di Matius 28 ayat 18 dia mengatakan, segala kuasa sudah diserahkan kepada aku, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diserahkan kepada saya. Lalu apa keberatanmu kita bilang dia Tuhan? Dan kemudian di satu ayat di Yohanes, saya nggak hafal itu, dia katakan aku satu dengan Bapa, aku ada dalam dia dan dia ada dalam aku. Berarti mereka setara kan, walaupun beda. Mereka tapi setara. dalam Diam dulu adik, kau di rumah Bapak belum kau. Kalau kau ngomong tuh biarin kak, aku ngomong ke kau. Berarti kamu itu takut kalau aku jelaskan. Bisa saya ngomong? Bisa ngomong dulu loh. Saya udah bisa ngomong. Itu loh. Silakan. Dia sendiri mengatakan aku ada di dalam dia dan dia ada dalam aku. Berarti kan setara kan? Lalu kita menuhankan dia. Kok kalian keberatan? Dia bukan manusia biasa seperti lu atau seperti Nabi kau, bukan, manusia luar biasa dan dibuktikan dari perbuatannya, dari mukjizat yang dia bikin sampai menghidupkan yang mati. Pernah kau misalnya Muhammad yang pernah bikin mukjizat? Enggak kan? Jadi dia tidak cukup hanya nabi, tidak cukup hanya tidak guru, dia adalah Tuhan. Bahkan di Yohanes 13 ayat 13 ya, muridnya mengatakan, kau adalah guru kami dan guru dan Tuhan. Dia tidak menolak. Bahkan Thomas bilang, ya Allah ya Tuhanku. Tidak menolak dia. Tetapi dia tidak, si Panggaron, ngerti gak si Panggaron? Dia tidak bilang, sembahlah aku. Enggak begitu. Tapi tidak menolak kalau dia dibilang Tuhan. Dan dari penegasannya seperti kamu bilang, aku datang dari sorga, kalian dari bumi ini. Jadi dia bukan manusia biasa seperti ente-ente, kita-kita ini. Dia manusia luar biasa dan pantas untuk dituhankan dan dia tidak menolak. Makanya ada dogma. Dengar dulu, jangan dulu terus ini. Kalau kamu makanya kalian ngomong. Berarti takut kalian. Makanya kan ada dogma itu trinitas. Itu tadi ada 3 ke diberkatilah kau Bang Nali. Kalian sih kalau ini sih kalau terpojok sih paling bisanya marah terus mengganggu ngomong. Ini kayak gaya kalian ini.
Enggak cair dong. Diberkatilah kau Bang Iya, Naldi. kalau udah kalian terpojok, begitu caranya, bahkan lebih jauh lagi, tidak perlu persekusi. Kalian gak fair. Padahal diskusi ini ya, untuk mencerahkan pikiran, supaya lebih berakal. Itu diskusi, bukan untuk mengatakan siapa yang diikutin, enggak. Menganggap kau benar ya silakan, menganggap saya benar emang kenapa? Jadi begitu diskusi, jadi harus tukar pikiran, supaya lebih cerdas. Jadi bangsa cerdas kita, jangan bangsa bodoh. Bangsa belum, dengar dulu, bangsa kita kan bodoh kan? Enggak cair dong. Diberkatilah kau Bang Ahmad. Diberkatilah istrimu Bang Ahmad. Diberkatilah anak-anakmu Bang Ahmad. Cara-caramu ini, Hidupmu penuh berkat. Haleluya Bang Ahmad yang ada di keren cara sana Banda. Gak berpendidikan, gak berakhlak. Kalau berakhlak itu harus menghormati orang ngomong. Pengen menang Orang sendiri keberkatan kalian. bersama. Kalian mau mendengar sendiri kalian. Jadi harus dengar dong orang ngomong. Oke, boleh saya sekarang yang ngomong Belum. Dinda? Kalian kan ngomong banyak tadi kan? Udah. Kalian kau ngomong tadi nyerocos saya diamin. Alah. Jadi begitulah. Kita ini berdiskusi untuk mencari pencerahan. Bahwa pertanyaan itu memang semua sulit, tapi kan kita kan harus dengan hati harus menjawab dengan bersama dengan iman kita. Jadi kita harus menghormati iman orang. Jadi jangan melecehkan atau jangan kalian yang muda-muda mengatakan penghujatan, tapi kalian sendiri kadang-kadang nggak ngaca yang selalu suka menghujat. Menghormati dong. Kita sebangsa setanah air kita. Nyatanya kita lihat kayak pengikut kalian itu mau menuhankan orang, bahkan menuhankan kuburan. Memakan ludah orang pun mau. Bahkan itu disembah. Kita ke Yesus nggak pakai harus paling-paling mencium ininya, patungnya. Tidak sehebat itu. Kalian mencium sambil berteriak Allah. Kita tidak tuduh kalian itu beralahkan batu, enggak. Kita hormati. Cara kalian begitu ya silahkan. Cara kami begitu Sudah oke. Kamu lah dulu lah. Oke lah. Sekarang ini kaji ya data yang Dinda kasih tadi ini, kita kaji datanya. Ya, kembali ya seperti Dinda katakan tadi, kita gunakan akal bahwa menunjukkan bahwasanya kita ini Oke. Data Matius 28 nomor 18 ini kita kaji nih. Matius 28 nomor 18-nya kita kaji nih Dinda ya. Ini, bentar ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang memberikan Yesus kuasa di surga dan di bumi siapa? Allah Bapaknya. Oke, Allah Bapaknya Yesus itu Tuhan bukan? Iya Tuhan. Oke, Yesus yang diberikan kuasa ini Tuhan bukan? Kami Tuhankan. Oh, dituhankan. Ya iya Oh, loh. ya udah. Selesai lah kalau dituhankan. Iya. Oh, begitu ternyata dituhankan. Kalau begitu jangankan Yesus. Gantian lah, aku ngomong sekarang. Oh iya iya. Tadi Dinda ngomong aku diam. Terus. Aku ngomong sekarang nah. Ya. Kalau sudah kau ngaku kau Tuhankan Dinda, jangankan Yesus. Sendal jepit sebelah pun kau Tuhankan, itu urusanmu. Tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang memberikan Yesus itu kuasa di langit dan di bumi. Cair drone. Bang, 2 topi lagi bang, biar istri dan anak-anakmu dapat berkat. Tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya berkali-kali saya bilang, ya iman tertinggi dalam iman Kristen adalah cair dong, diberkati. Iman tertinggi dalam iman Kristen adalah ketika kalian menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Siapa Tuhan yang disembah oleh Yesus? Seperti dikatakan di Birma ini tadi, Bapa yang telah memberikan Yesus kuasa. Sementara derajatnya Yesus cuman Tuhan-Tuhanan. Yesus karena dia itu bukan Tuhan, melainkan dituhankan melalui Konsil Laseat 325. Itu dia bukan Tuhan,
tetapi dituhankan. Nah, jika memang sudah jadi imannya Dinda Birma seperti itu, dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, sementara kau tahu Yesus sendiri bertuhan kepada Bapa, itu urusanmu. Kalaupun kau yakini dengan kau menyembah sendal jepit yang sebelah kiri, kau yakin penyembahanmu itu sampai kepada Bapa, itu urusanmu. Tapi yakin dan percayalah, sampai kapanpun sendal jepit yang sebelah kiri nggak akan bisa menyelamatkanmu. Berhati-hatilah kata Mr. D. Yesus tidak pernah mengatakan, sembahlah Bapa melalui aku. Tidak pernah Yesus berkata demikian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada Bapa. Tidak pernah Yesus. Syukurnya kepada Bapa melalui aku. Tidak ada Yesus mengajarkan. Disitulah Dinda Birma letak kesesatan kalian yang lebih mengutamakan hawa nafsu kalian dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalian, sementara Yesus bertuhan kepada Bapa. Di situ letak kesesatan kalian. Kenapa kalian tidak bertuhan kepada Tuhannya Yesus yaitu Bapa? Malahan kalian bertuhan kepada Yesus, sementara Yesus jangankan jadi Tuhan, sebagai nabi saja, sebagai utusan, dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa asalnya dia diutus untuk seluruh umat manusia, enggak. Dia diutus khusus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Lalu datanglah kalian yang bukan anak keturunan Bani Israel, ya kan? Masuk kalian menyusup, mau berupaya menjadi domba. Dalam Matius 15 nomor 26 ketangkap sama Yesus. Kok domba atau bukan? Domba, domba. Kau bukan dari Bani Israel, maka kau bukan dombaku dan aku bukan gembalamu. Tapi apa? Kau guk-guk, kata Yesus. Bagaimana bisa aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada guk-guk? Lalu Dinda Birma dan noten-noten yang lainnya mengatakan, benarlah Yesus, kami ini guk-guk yang memakan remah-remah dari meja tuannya. Matius 15 nomor 26 sampai 27. Apa kata Yesus? Besar imanmu Dinda Birma. Lalu diberikannya keselamatan. Tapi meskipun besarnya imanmu, kau nggak pernah jadi domba, kau tetap jadi guk-guk. Begitu loh Dinda. Jadi terima kasih atas kejujuranmu. Ternyata Yesus itu kau tuhankan, bukan Tuhan. Karena dia kau tuhankan berarti Yesus adalah Tuhan Tuhanan. Oke, sekarang kan giliranku ngomong ya. Udah puas kamu ya. Sekarang aku yang ngomong ya. Ya. Udah cukup. Aku ngomong sekarang. Jadi makanya dari awal tadi aku tanya kalian, bagaimana kita, gak usah lu kalian, kita mengenal Allah. Allah kan yang maha kuasa, maha segalanya, kan maha Allahu Akbar, yang seperti kalian selalu kan. Tidak berbentuk kalian bilang. Lalu bagaimana kita mengenal mereka? Itu tadi. Bahkan sewaktu Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapakah engkau kalau ada yang menanyakan saya? Apa kata Allah? Aku adalah aku. Jadi selalu nggak bisa dijangkau. Bagaimana kita bisa menjangkau Allah? Ya melalui Yesus itu. Makanya kita pertuhankan. Dan dia tidak menolak, aku Tuhan, enggak. Tidak Tuhan, aku bukan begitu. Dia terima, bahkan sudah betul yang kau bilang, aku guru dan Tuhan. Dia bilang begitu. Jadi bahwa saya katakan misalnya menuhankan, ya saya tuhankan karena dia tidak menolak. Ya Tuhan dia, dan apalagi dia bilang, aku ada dalam dia dan dia adalah dalam aku, kami adalah satu. Terus mau apa mereka satu kok? Makanya ada dogma Trinitas itu. Ada anak Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Jadi Yesus dan Allah itu nggak ada di bumi, di sorga mereka. Yang di bumi ini ada rohnya. Tapi bukan rohmu, roh Allah beda. Roh kita ini beda, makanya jadi apa namanya? Aku bilang dari tadi, saling menghormati kita, saling menghargai. Kalian menyembah batu, kita bilang Allah kalian itu enggak. Jadi saling menghormati aja. Padahal kalian bilang la baik, wallahu la baik. Ya Allah, aku udah datang. Lalu menyembah Ka'bah itu kan berarti kan sebetulnya kalian menyembah Allah itu kan, tapi kita nggak bilang begitu karena menghujat nanti. Jadi maksud saya kita kalau diskusi lah dengan apik, dengan berakal.
supaya mencerahkan, karena yang kita cari itu kebenaran kan. Indah itu kebenaran itu, makanya tidak mudah, tidak semudah kalian teriak-teriak alala, tidak semudah itu. Emangnya kalian, makanya aku bilang dari awal, emang kalian siapa? Apa yang kalian buat negara ini, buat kehidupan ini? Memang kalian sudah berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik? Apa yang kalian ciptakan? Ngomong saja. Emang kalian bisa bikin apa? Jadi begitu. Jadi apa yang kita diskusikan itu untuk mencari kebaikan, mencari pencerahan agar kita hidup lebih baik, bukan untuk bangar-bangar. Lebih hebat sih. Sekarang saya tanya kembali. Dengar dulu. Lebih hebat sih. Udah lari kemana-mana itu Dinda. Judulnya kan jangan pertuhankan manusia. Kan itu judulnya, perhambakan apa? Mana itu judulnya? Ya Yesus hamba. Kan itu judulnya. hamba Tuhan yang mengatakan Ya, Yesus hamba Tuhan Bible, bukan aku. Lo makanya biar latar belakangnya biar saya jelaskan mengapa sampai menuhankan dia. Gitu loh. Sudah Anda akui bahwasanya Anda menuhankan Yesus kan? Iya. Cuman ini saya kasih sedikit Karena ini edukasi. sedikit lagi, ya. ada sedikit aja. Dan Yesus pernah mengatakan, mintalah kepada Bapakku melalui aku. Jadi makanya kalau kita berdoa itulah ya Allah Bapa, bagana bla 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 bla. Aku sampaikan doa ini. Ya Allah Bapak, begana. Ya, biar siapa dulu permintaan. Doa kayak mana itu? Nah, kalau kita Bapak ngerti itu begana bla bla bla. itulah bedanya kita. Kalau kita berdoa itu Ya berdasarkan Bapak bahasa begana kita. bla 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 bla. Bahasa apa itu begana? Rendahkan. Ya ada harga diri Bapak kayak gitu. Bukan. Biar cepat ini diskusinya biar nyambung. Enggak, berdoa itu yang betul gitu loh. Masa berdoa ya Bapak begana bla 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 gitu. Begana bla bla bla. Yang betul doanya gitu loh Dinda. Dinda Birma. Di sini bukan untuk mau merendahkan, mengenyek. Makanya aku bilang Bukan Anda yang merendahkan Tuhan Anda. Masa Anda berdoa sama Tuhan ya, Anda supaya begana bla bla bla. yang penting Anda mengerti kan di dalam diskusi-diskusi ini supaya mengerti, bukan soal Gak ngerti aku. Macam mana aku ngerti bahasa begana bla 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 bla. ya Mana ngerti misalkan aku? ya aku ulangi, oke, aku tarik. Misalkan kita tarik. ya Allah Bapak, berkatilah perjalanan saya ini, misalnya saya mau ke Medan, ya, jauhkan dari mara bahaya segala macam. Terima kasih Tuhan, ku sampaikan doa ini di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Itulah makanya selalu atas nama dia, karena dia dia. Oke, berarti Yesus nggak berdoa ya kepada Bapaknya ya? Ya bang apa? Ya dia manusia juga, anak manusia dia. Enggak, dia nggak sebagai manusia dia nggak berdoa ya? Waktu dia manusia, Loh, waktu berdoa waktu dia disalibkan dia berdoa, dia takut juga. Buktinya doanya nggak dikabulkan. Buktinya mati di kayu salib ya dia. Ini Matius 26 nomor 39 ini berdoa dia, tapi nggak dikabulkan. Iya. Yesus aja berdoa. Iya, benar. Apalagi Dinda gitu loh. Nih. Dengar dulu, dengar penjelasanku. Aku udah tahu. Aku jelaskan. Aku jelaskan. Dia kan manusia. Dia kan manusia. Ada rasa takut. Iya, dia manusia aja yang dekat kepada Bapa, doanya nggak dikabulkan, tengok nih. Bukan Sesudah kesimpulan itu. gitu. Ujian, pergilah Yesus murid-muridnya ke Zaitun. Berkata, malam ini kamu semua akan tercengang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Ini ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tercengang imannya, tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini kita dari nomor 35 aja, ini di Taman Getsemani ini 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Doa ya. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih. Sedih ya, Yesus ini sedih ya. Dan benar.
Ya. Dan gentar, rupanya dia penakut, bukan seperti tentara yang pemberani. Itu kesimpulan, itu kesimpulan. Aduh, ini masih kebaca ini. Iya. Jadi, Iya. seperti mau mati rasanya, takutnya meninggal. Coba ini. Jaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya. Ini doa dia ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.